Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk price action mengenai Ondo Finance lagi, teman ya, karena baru-baru ini ada news yang memungkinkan kolaborasi Ondo dengan Ripple kalau nggak salah. Dan itu newsnya sebenarnya udah gue infoin juga di grup tele gua ya, kalian bisa cek juga. Dan sebelum kita nanti akan ke situ dan kita akan coba untuk melihat price action dari si Ondo Finance seperti apa, teman. Ya, di sini gua akan langsung masuk di CoinMarketCap untuk melihat atau ngepantau bagaimana kondisi market saat ini. Kita lihat market cap Bitcoin, market cap all crypto ya, market cap all crypto itu mengalami penurunan 1,19%, teman. Nah, dan untuk Fear and Greed Index ya, ini netral cuy, posisinya 50. Artinya kalau kemarin di 60, saat ini 50, berarti kan tingkat ketakutannya sudah mulai meningkat lagi gitu, teman. Dan dominasi market cap Bitcoin ini makin gila, dimana di beberapa hari yang lalu atau minggu lalu itu masih mencapai 56 ya, sampai 57%. Saat ini sudah mencapai 58,34%. Artinya dominasi market cap Bitcoin makin naik tinggi cuy ya. Oke, mungkin ini bagus untuk Bitcoin tapi nggak bagus untuk altcoin. Makanya kalau lu lihat sekarang ya, rata-rata altcoin dalam kurun waktu 7 hari kebanting semua. Bahkan Solana yang kemarin minggu-minggu kemarin performnya bagus ya, dia turun hingga 10% dalam kurun waktu 1 minggu. Terus Dogecoin, Cardano, Chainlink ya, ini turun 14% dalam kurun waktu 1 minggu. Tuh, kebanting semua. Sui aja kebanting hingga 21% penurunannya cuy dalam kurun waktu 7 hari terakhir ya. Makanya gue sering kali bilang ke teman-teman semua, kan kemarin itu Bitcoin tembus di 103 ya. Nah, sempat semalam udah gue infoin ya, katanya sih platform cek 1 Binance itu kena kasus lagi, dugaan atau masih diinvestigasi gitu teman-teman, mengenai money laundry ya. Itu ya, makanya gue kemarin sempat infoin juga di grup tele mengenai hal tersebut ya. Dan itu gue pikir yang sekiranya menyebabkan market saat ini terdorong mulai ini, teman ya, mulai agak mengalami penurunan. Nah ini ya, ini 11 jam yang lalu astaga ada aja ya ketika market sudah sedikit menghijau. Nah ini gue kutip dari Radar Archive ya, atau Radar Hits nih, router yang menginfokan ya, Friend Investigator Open Money Laundry from Again Crypto Platform Binance. Dan ini memungkinkan, tentu saja memungkinkan market berspekulasi negatif, intinya seperti itu ya, teman. Oke ya. Dan kemarin juga gue mau infoin juga nih, teman ya, nih Ripple and Ondo Finance are bridging USG ya, tokenized US, teman ya. Dimana di sini kemarin juga udah gue infoin ya, kalau nggak salah di grup tele juga, mengenai Ripple and Ondo Finance yang katanya sih membawa OUSG, obligasi negara AS yang ditokenisasi ke XRP Ledger, teman ya. Katanya dengan pencetakan dan penembusan 24/70 menggunakan RLUSD, likuiditas tak tertandingi, keamanan tingkat institusional. Pelajari bagaimana kemitraan ini menandai langkah maju yang besar bagi RWA on-chain ya. Jadi kita tahu teman-teman, project dari Ondo itu kan juga lebih besarnya ke depannya itu kan RWA ya, teman ya. Jadi kolaborasi Ondo dan Ripple ini, melihat Ripple saat ini ya, kasus SEC-nya itu udah dihapus cuy. Lu lihat deh nih ya, Jack the Ripper ini maksimalis XRP ya, teman ya. Jadi kasus di platform SEC, kasus XRP itu udah dihapus katanya ya. Di sini been delete from the SEC website ya. Artinya ini cukup sangat bisa menimbulkan spekulasi yang cukup tinggi untuk XRP ketika memang nanti marketnya udah stabil ya. Dan adanya kolaborasi Ondo dengan Ripple ini memungkinkan Ondo juga menjadi salah satu tujuan mata investor untuk tahun 2025. Itu kalau menurut gue pribadi. Makanya nanti di video yang pertama ini gue akan cek Ondo, dan next video kedua gue akan cek price action Ripple, teman ya. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak, itu aja untuk seputar newsnya sedikit, teman. Nah, kita langsung aja enaknya untuk ke proyek atau ke price action Ondo ya, seperti apa. Nah,
Sebelum nanti kita akan coba untuk bagaimana sih price action dari si Ondo ini, teman ya. Jadi saat ini teman ya, launch pool dari Get.io yang dulunya itu startup mining, teman ya, dimana kita bisa staking cepat dan bisa mendapatkan APR yang sangat tinggi di sini. Nah, kali ini meluncurkan anime coin ya, teman ya. Jadi ini adalah salah satu launch pool dari Get.io yang kan banyak ya, teman. Setiap minggunya itu project-project baru yang menawarkan APR yang sangat tinggi di launch pool ini. Ya teman ya. Nah di sini teman anime ini gelontorin sekitar 400.000 anime. Saat ini ya sudah berjalan 1 hari, artinya tinggal 2 hari 4 jam lagi. Nah di sini teman kalian tuh bisa ada option atau 2 pilihan ya. Kalian bisa staking Bitcoin dan mendapatkan anime coin, atau enggak kalian bisa staking anime dan mendapatkan anime. Animenya beli di mana bang? Animenya atau token anime ini kalian bisa beli di Get.io ya, di perdagangan spot. Kalian ketik aja di sini anime gitu muncul teman ya. Nah ini anime per USDT. Kalian bisa buy di sini, lalu kalian bisa lakukan staking. Kalau kalian ingin staking menggunakan anime. Perbedaannya apa bang? Staking BTC mendapatkan anime dan staking anime mendapatkan anime. Perbedaannya itu ada di APR-nya dan sama tingkat keamanannya. Ya keamanan yang lebih mengarah ke fluktuasi harga tentunya. Ya. Jadi kalau lu misalkan pengen main aman ya, main aman aja melihat kondisi market saat ini yang bergejolak ya, teman. Nah, kalian bisa staking Bitcoin ya. Misalkan kalian punya Bitcoin nganggur, daripada nganggur ya kalian bisa staking hanya cuma 2 hari ya, karena ini waktu tersisa yang kurang 2 hari. Kalian ditawarkan APR 3,47%. Dan ini pesertanya udah 1.300 cuy. Ya, teman kalian tinggal klik stake aja. Nah, di sini kalau untuk Bitcoin apakah kita nggak bisa kena fluktuasi ya? Pasti kena fluktuasi harga itu pasti ya. Setiap hampir seluruh kripto itu pasti kena. Tapi paling nggak dengan kalian stake Bitcoin itu paling nggak fluktuasinya nggak terlalu kenceng-kenceng. Melihat dominasi market cap saat ini masih kena Bitcoin gitu teman. Tapi di sini kalau kalian misalkan fokusnya pada APR tinggi ya, kalian bisa buy anime dan kalian staking anime di sini. Ini stakingnya cuma 2 hari dan ini staking fleksibel, teman. Artinya kapanpun, dimanapun, jam berapapun kalian bisa unstake. Ya kalau kalian nggak suka. Tapi kalau cuma 2 hari aja ngapain di unstake ya? Tinggal staking udah biarin 2 hari. Habis itu kalian akan mendapatkan cuannya. Sebenarnya nggak kita nunggu habis stakingnya baru kan cuan, nggak. Jadi ini karena ini salah satu staking fleksibel, dia tuh menawarkan setiap jamnya cuy. Jadi lu misalkan habis staking nih ya, jarak 1 jam itu hadiah atau reward staking kalian udah langsung masuk di wallet kalian per jam. Artinya jika kalian staking saat ini ya kalian tuh bisa mendapatkan reward per jam selama 2 hari 4 jam ke depan. Itu seperti itu. Nah mungkin di sini gue akan contohin ya bagaimana untuk stakingnya ya. Gue contohin caranya. Misalkan nih di sini caranya sama aja sih. Jadi gue contohin satu aja ya. Misalkan kini kita stake ya. Kita stake anime misalkan. Nah di sini minimum untuk stake anime itu 1 dan kita akan mendapatkan 72,98% APR. Ini APR tahunan teman-teman. Ya terserah kalian mau punya 1.000 atau 10.000 anime, kalian bisa staking. Nah, di sini kalian juga harus perhatikan kuota pribadi kalian. Nah, kuota gue ini 700.000, tapi beda-beda ya mungkin ya, kuotanya per akun itu beda-beda. Nah, kalian bisa misalkan kalian punya 10.000 anime atau 100.000 misalkan. Nih, kalian tinggal stake aja, yang penting jangan melebihi kuota ini. Intinya seperti itu, ya. Semakin banyak, semakin tinggi hadiahnya. Intinya seperti itu. Kalian stake aja dan kalian klik sini ya, klik ini, klik centang ini. Misalkan kalian di sini gue ya, misalkan kalian punya sini ya, kalian tinggal klik di sini, centang, klik confirm. Jadi caranya simple itu untuk stakingnya. Nah, kalau nanti ada tulisannya berhasil staking, kalian tinggal klik di sini nih, tik gitu ya, teman. Nah, di sini kita bisa lihat tuh, ya ini apa sih anime itu, terus di sini jumlah pesertanya udah berapa ya, udah 1.000 dan dia gelontorin 100.000 anime ya, teman. Dan kalian bisa melihat staking kalian tuh di sini, staking saya. Dan hadiah per jamnya akan masuk di sini. Atau enggak kalian bisa langsung masuk di wallet spot kalian. Nah untuk unstake-nya cukup mudah sebenarnya. Misalkan kalian baru 1 hari bosen bang, nah, kalian bisa klik redeem ini untuk kalian bisa lakukan unstake. Ya itu nanti akan diarahkan kok, tenang aja. Ya. Jadi caranya sesimpel itu untuk mengikuti launch pool anime di Get.io ya, untuk memanfaatkan uang nganggur teman-teman semua agar bisa bekerja buat kalian. Nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Semoga kalian beruntung teman. Oke ya.
Oke teman, kita langsung aja untuk price action dari si Ondo Finance ya, karena ini tadi ada kolaborasi dengan Ripple, dan gue pikir ini bisa menjadi tujuan mata para investor di tahun 2025 ya. Melihat projectnya dari tahun yang lalu udah gue review ya, ini temennya Ondo Finance. Waktu itu harganya masih di 0,3 dolar kalau nggak salah. Masih di sini banget tuh, masih di sini nih. Nah di sini nih dia belum naik, bener-bener belum naik dia. Ya baru di sini nih dia 0,3 waktu itu tahun lalu itu. Ya Februari 2024 kalau nggak salah. Ya di sini di area sini. Dan dia naik parah banget sih itu. Wih, mantap jiwa lah ya. Oke. Karena Ondo ini adalah salah satu project yang disupport ini temennya, sentralisasi yang besar lah. Kalian bisa cek sendiri. Kalau lu belum tahu Ondo Finance, kalian bisa cek review gua yang mereview Ondo Finance ini ya, temen ya. Dan kita bisa lihat di sini gua akan coba untuk cek bagaimana pola tren pergerakannya, temen ya. Kita akan coba cek. Jadi gue lihat Ondo Finance ini pergerakannya cukup masif naik ya temen ya. Meskipun lu lihat di dalam kenaikan itu ada higher low, udah pasti ya, udah pasti. Dan kita bisa lihat ya temen ya, ini adalah kenaikan bisa dibilang gelombang kedua lah, gue bisa bilang seperti itu ya, karena gelombang pertama dia ngebuat 3 higher dan habis itu down. Nah ini sebentar ya, kita akan coba ini kasarnya dulu ya, kasarnya nih, satu higher 1, higher 2 ya, terus higher 3 dia kebanting ya kan, baru dia mengalami suatu kenaikan gini ya teman. Oke, kita akan kasih warna kuning aja ya. Nah ini pergerakan pertama ya, pergerakan gelombang pertama bisa dibilang seperti itu. Nah gue pikir ini akan juga mengalami hal yang sama teman ya, dengan dia ini teman ya, ngebuat suatu higher teman ya, 3 kali lah gue bilang seperti itu. Dan gue pikir Ondo ini bisa aja nanti jikalau memang benar ya, jikalau memang benar dia mampu untuk bisa bersaing ke depannya, gue pikir Ondo ini juga akan memungkinkan untuk dia bisa up lagi gitu teman, dengan membuat 3 higher lagi gitu teman. Gue pikir seperti ini teman ya. Dia baru ngebuat higher pertama nih, higher low, higher high. Gue pikir seperti ini ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dia bisa mencapai sekitar 3-5 dolaran mungkin ya ke depannya ya. Tapi kita juga nggak tahu nanti bakal seperti apa. Ini hanyalah asumsi gua melihat pola-pola pergerakan sebelumnya di pergerakan atau pola kenaikan keduanya ini. Yang pola kenaikan pertama yang ini ya teman ya. Dia ya, yang kenaikan kedua ini baru ngebuat satu higher ya, satu higher high, higher low ya. Sedangkan pola yang pertama ini dia ngebuat 3 higher ya teman. Kita seperti itu. Nah kita akan coba cek ya, karena ini baru analisa kasarnya aja teman ya. Kita akan coba cek teman ya dari beberapa indikator yang gue pakai. Oke, dari segi volume kita akan coba cek ya, volumenya seperti apa. Apakah ini masih memicu untuk dia terus turun, ngebuat suatu support kuat di higher low-nya ya. Dan kita lihat teman-teman di sini untuk Ondo, gue pikir ini masih memungkinkan untuk mengalami suatu penurunan ya, karena rata-rata untuk volume transaksinya ini masih kebanyakan sell atau ngejual, dan ini pembelian sangat sedikit banget teman-teman ya. Gue pikir ini masih berpotensi untuk mengalami suatu penurunan atau koreksi lah teman-teman ya. Tapi dia sebenarnya udah koreksi lumayan sebenarnya. Nah kita bisa lihat di sini, meskipun dari segi MACD time frame 1 day ini memungkinkan belum adanya konfirmasi penurunan di sini ya, belum ada konfirmasi penurunan, tapi gue melihat dari candle yang kebentuk di sini sudah memutih nih ya. Nih candle hijaunya itu udah memutih di sini teman, sebentar. Nah ini kalian bisa lihat di sini ya, ini kan tadinya hijau pekat ya, ini udah memutih, artinya ini memungkinkan akan ada pola-pola pergerakan lengkungan yang ketika lengkungan ini membentuk suatu dead cross, ini bisa aja si Ondo akan mengalami suatu penurunan seperti ini. Jadi so kita tinggal tunggu aja ini confirm nggak kira-kira ya teman. Karena ini di time frame 1 hari ya, mungkin kita nunggu beberapa hari ke depan lah untuk melihat apakah ini confirm penurunan enggak. Kalau gue pikir dengan melihat banyaknya saat ini orang yang ngejual
ya. Kalau kita cek tadi dari volume transaksinya, gue pikir ini terkonfirm memungkinkan untuk Ondo itu masih bisa terkoreksi, ya. Dan kalau kita cek juga dari segi RSI, dia masih berada benar-benar masih sangat kuat di level 50 RSI saat ini, teman. Saat ini tuh dia masih berada di level 50 RSI. Dan jikalau memang dia nanti nggak bisa kuat lah di area situ, gue pikir ini akan terjadi penurunan dulu untuk RSI-nya. Yang melihat demand-nya atau volume transaksinya yang saat ini tuh belum memungkinkan untuk dia bisa naik. Jadi gue pikir untuk Ondo ini memungkinkan untuk terkoreksi dulu. Ini, teman. Ya, oke. Dari melihat beberapa indikator yang gue pakai, jadi VIX ini Ondo gue pikir ini masih memungkinkan akan terkonsolidasi ya marketnya, teman. Ya, karena kita lihat di sini dia ngebuat support barunya ya, ini support kuat bisa dibilang ya, support kuatnya. Dan kita juga lihat di sini, teman. Ya, untuk area resisten dari si Ondo di sini ya. Jadi gue pikir ini akan masih konsolidasi di area sini untuk Ondo, karena kan ini dia udah ngebuat suatu double top ya. Ini double top udah terjadi nih di sini nih, teman. Bisa lihat ya sebentar. Tuh double top. Ya, dia udah membuat suatu double top di sini, dan gue pikir ini akan marketnya lebih akan cenderung turun dan terkonsolidasi di area sini. Ini gue pikir gini, marketnya akan masih seperti ini. Belum memang nantinya akan ada sentimen atau push harga untuk Ondo, gue pikir saat ini masih seperti ini ya. Kondisinya itu masih gini lah ya, temen ya. Sebentar, ini gue hapus dulu ya, yang kuning gue hapus dulu. Gue pikir ini akan masih seperti ini, artinya kita bisa tunggu ya penurunan Ondo. Kalau kita cek, kita beracuan pada support terendahnya, kita akan coba tunggu harganya. Oke, karena saat ini Ondo sudah bisa dibilang dia udah tembus ya, atau breakdown area 0,38 area goldennya untuk penurunan. Jadi gue pikir area yang cukup aman buat kita masuk tuh di area sini, di 1,2 lah ya, kita akan masuk ya. Area masih 1,3, dan kita berarti ini ada chance penurunan sekitar 7,71% ya dari harga sekarang ya. Jadi lebih baik kita tunggu aja di situ ya, karena ini lihat kalian sumbu lilinya banyak banget. Jadi kalaupun memang ada naik nih, tekanannya cukup kuat banget di 1,3. Jadi gue pikir ini akan tertekan turun sih, lebih tertekan turun ya. Kalaupun ada naik, gue pikir di 1,4 aja udah ngap-ngapan dia untuk naik lagi ya. Gue pikir dia akan kebanting lagi. Itu seperti itu, teman. Oke, jadi itu untuk Ondo ya, untuk price actionnya seperti apa sekarang. Oke, jadi mungkin itu aja teman, informasi seputar price action Ondo dan beberapa event launch pool dari Gate.io tadi yang bisa kalian ikuti. Linknya gue share semua di kolom deskripsi. Dan tetap ya teman ya, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.